Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PR, ketemu lagi sama aku Destira Dan aku Vali di konten media praktis. Oh. Nah, konten media praktis kali ini tuh bisa nih, boleh Kang Vali jelasin apa tuh media praktis? Destira udah tahu belum? Belum, tahu dong, Kang. pasti. Masa belum? Coba dari Akang jelasin Oke, dulu biar boleh. sahabat PR yang lain bisa tahu. Oke, teman-teman, jadi media praktis itu salah satu kegiatan kerja dari Departemen Media di Himpunan Mahasiswa Public Relation Unisba tentunya. Jadi media praktis itu mengangkat tentang permediaan sesuai dengan namanya media praktis. Jadi baik di bidang desain, foto ataupun video seperti itu, Teteh Destira. Betul nih, ini informasi yang baru ya buat teman-teman sahabat PR yang lain. Nah, di media praktis kali ini kita bakalan ngobrol dan sharing. Kali ini temanya mengenai fotografi ya, kebetulan tentu Kang saja Vali. Destira. Iya, nah kali ini Oke. kita kedatangan salah satu narasumber kita yang akan menjelaskan tentang fotografi. Ya, Boleh. boleh diperkenalkan dulu aja kan Oh, namanya. semuanya, perkenalkan saya Tabir, teman-teman. Halo Kang Labir. Tabir. Kalau biar kita manggilnya biar akrab apa ya? Akang, AA Tabir atau aja nggak apa-apa. Tabir Tabir aja aja. biar lebih dekat ya. Iya, biar lebih Oke, dekat. boleh. Kang Tabir sendiri akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kang? Sibuk nganggur sih aku. Nganggur aja. Kebetulan nganggur. freelance. Oh, freelance. Freelance aja. Tapi di dunia fotografi. Dunia fotografi. Gitu ya. Freelance fotografi berarti ya. Iya, Fotografer freelance. freelance. Yang aku tahu kan Kak Tabir ini di bidang fotografinya di yang entertainment kayak gitu ya. Iya. Boleh tahu nggak sih kenapa bisa di bidang entertainment fotografi masuk ke bidang entertainment kayak gitu? Awalnya mungkin ya ngelihat di tahun 2000 berapa ya? 16 gitu kalau nggak 17 ya. Di Bandung itu masih jarang fotografer yang di event nightlife ya. Oke. Nah, itu. Jadi ngelihat ada peluang aja gitu, kayaknya masih belum banyak nih. Nah, akhirnya mencoba gitu. Dulu sebelumnya pernah sih model kayak gitu, cuman kayaknya bukan tabir gitu, kayaknya Oke. bukan Kayaknya di bukan situ tabir. mungkin ya. Tapi Oke. suka gitu foto model. kayak Memang gitu. suka fotografi Ah, gitu. suka Sebelumnya fotografi. udah ada basic fotografi juga Kang atau emang Sebelumnya karena sih suka aja gitu? Ngulik aja sih dari zaman SD sih aku udah megang dari- kamera ya. Dari SD ya. Dari SD. Kalau aku udah masih main megang kamera. layangan sih Kang. SD. Sama main layangan sama. juga. Sambil main layangan sambil Main kaleci Oke. gitu. Gitu ya. Terus akhirnya SMP juga ngulik, punya temen ada kamera, kadang suka diulik main moto-moto gitu, walaupun belum tahu settingannya, ISO-nya kayak gitu, ISO apa, diafragma apa, itu belum tahu. Oh. Akhirnya 2016 ngeliat ada peluang gitu ya di fotografi stage gitu ya, ada peluang, ya udah coba gitu. Mulai dari situ ya udah ngamen dulu aja gitu. Ngamen tuh berarti Ngamennya kayak aku ngedatengin bintang apa kayak gestarnya gitu loh, minta untuk izin gitu. fotoin mereka Iya, fotoin gitu. Berarti mereka. belajar juga dari Berarti dimulai Iya. dari minta ikut motoin ke siap artis Iya, atau siapa kayak gitu. ya. Oke. juga nih dari tadi kan udah dijelasin nih awal mulanya Kang Tabir tuh masuk gimana. Ada pengalaman apa sih Kang di dunia entertainment ini gitu? Dari Kang Tabir sendiri. Pengalaman apa ya? Pengalamannya ya banyak sih. Maksudnya jadi kayak tahu kayak di entertain itu kerjanya kayak gimana gitu. Terus kayak orang-orangnya kayak gimana. Terus ngebagi waktunya kayak gimana. Karena kan dia lebih padat gitu ya jadwalnya. Padat terus kayak ya dibilang siapa pasti capek. Cuman ya kalau orang apa kayak dari awal udah fun gitu di bidangnya, menurut aku ya Bisa lebih ya have fun udah lah, gitu, enjoy. enjoy aja gitu. Karena suka Suka, punya dasar iya. suka itu. Iya, Iya, betul. iya. Dan, Oke. dan awalnya juga aku awal-awal itu ya nyoba-nyoba aja gitu, banyak gitu, dari model, dari arsitektur kayak gitu ya. Cuman yang kayaknya aku lebih enjoynya di stage nih, karena Berarti semua digarap dulu terus dicari Yang mana yang aku paling- nih kayak yang gitu. Iya. passionnya gitu ya. karena lebih asik aja gitu, kayaknya gampang deh kalau misalkan stage untuk ketemu, kalau udah nemu celahnya gitu, nemu kayak kerjanya kayak gimana gitu, untuk pendekatannya dengan artisnya atau ketemu relasinya itu lebih enak gitu. Oke. Benar-benar. Aku pengen tahu nih menurut pandangan Tabir industri kreatif entertainment itu seperti apa sih? Industri kreatif entertain
Contohin dong. Boleh nih misalkan pandangan aja kalau entertain di sekarang nih Indonesia kayak yang misalkan sekarang tuh yang profesional memang ke highlight atau mungkin ada apa gitu di dunia Menjanjikan apa enggak kayak Hmm. gitulah. Mungkin dari pengalaman circle aku aja ya. Mungkin yang sekarang teman-teman aku ya di bidang yang sama gitu. Kayaknya sekarang banyak bibit-bibit baru yang ini apa yang keren gitu ya. Terus banyak juga yang belum terekspos juga. Jadi kayak misalkan dia punya karya nih tapi orang lain belum pada tahu padahal dia keren gitu. Oh iya. Terus ya banyak generasi baru yang keren-keren gitu. Contohnya kayak apa ya, yang kayak dia pengen tahu industrinya kayak gimana, terus kayak ya udah gitu nyoba dulu gitu. Kayak waktu itu apa ya, salah satu video, salah satu inilah YouTube Rewind lah, kan dia banyak ngebuka kayak volunteer kayak gitu, terus kayak anak-anak yang mau magang di situ. Nah itu kan banyak orang-orang baru ya, kayak bibit-bibit generasi baru yang mau mencoba gitu ya. Mungkin dari situ mungkin mereka bisa jadi lebih kenal, Lebih lebih tampil iya. Terus yang penting kan portofolio mereka gitu. Dari situ juga dia sambil belajar gimana caranya bikin kayak video yang proper itu seperti apa. Apalagi dengan banyak fotografer senior, DP senior, atau director senior gitu ya. Oke, kalau gitu dari tadi yang udah diceritain kan berarti ya ada banyak bibit baru yang emang bisa berkembang gitu di dunia entertainment. Nah sekarang nih aku pengen tanya deh dari pandangannya Tabir sendiri untuk pro kontra atau mungkin suka duka di dunia entertainment itu selama menjalani dari waktu dulu itu kayak gimana sih? Suka duka ya, sepengalaman aku ya, waktu itu pernah zaman awal-awal ya 2017 itu. Suka dukanya dulu ya. Jadi ada satu event di Fame Station gitu, dia tuh ngajuin kayak aku dan IO aku itu untuk support di acara itu ya. Nah jadi ngebantu ya gitu. Talent aku main di situ. Nah aku juga dibawa biar mungkin harganya paketan gitu ya. Udah loh ya, masuknya dia nawarin udah aja biar logo kamu ditaruh di sponsor nggak apa-apa ya, silahkan kataku, bebas aja. Cuman aku juga ya belum sebegitu gede juga kan. Nah udah gitu akhirnya di event tersebut aku lagi motret eventnya di stage, rame. Aku foto video sendiri itu, jadi aku foto sama video sendiri gitu, nggak ada teman atau apa. Lagi foto tiba-tiba kan kalau misalkan di event gitu, kalau misalkan di depan itu kan aku pasti fotoinnya kadang suka dekat gitu ya, tergantung lensanya. Jadi aku lagi fotoin jepret tiba-tiba ada botol yang mau ngelempar ke situ kan, ke talent itu. Nah aku gituin tepak. Nah terus aku bilang ke talentnya, hati-hati, tadi ada botol sebelah kiri, ada yang mau ngelempar, tapi udah aman. Nah takutnya kena alat kan. Nah udah gitu udah, oh iya makasih. Pas aku naik ke belakang dipukul, udah dipukul. Aku nggak mau ribut lah, males gitu ya. Ya udah yang penting kamera aman. Udah pas ke backstage dicari, mana tadi yang gini, yang fotografer ini. Disangkanya aku ngapain gitu. Udahlah aku cabut. Akhirnya pas keluar sama teman-teman nih, dipukul aja di belakang. Nah, udah gitu udah aku nanya, kata aku kan mereka yang minta ya buat aku ada di sini dan talent aku, kenapa kayak gini gitu. Ya mungkin apa gitu. Di itu dunia sih entertainment ada aja yang kayak gitu. Pengalaman itu pertama kali sih, maksudnya support acara orang sampai digituin padahal mereka yang minta gitu. Terus sukanya ya alhamdulillah sekarang kerja sambil liburan sih bisa dibilang gitu. Bener ya, entertainment itu emang pasti kerja sambil seneng-seneng gak sih? Sambil apalagi kalau udah suka gitu kan. Terus kadang kalau lagi syuting atau apa jadi ketemu relasi baru, jadi lebih gampang gitu. Lebih luas lah ya, circle-nya makin besar. Oke, terus kalau misalkan kita nih mau terjun ke dunia entertainment, apa sih yang harus kita siapkan? Siapin ya, pertama ya mungkin skill.
iya mental dulu lah Nah, ya, mental gitu ya. dulu Kang Pali. Harus kuat Harus dulu nih, mental tadi kan dulu. udah diceritain dukanya gimana, kita harus kuat iya. Buat dulu mental berarti ya. gitu. Kalau Pastinya. misalkan mentalnya nggak kuat di satu event kayak gitu udah aja kan. Iya. Iya, Takut langsung. trauma atau apa. Ya pertama mental, terus yang kedua attitude ya, yang penting harus Etika. dijaga. Iya. Karena ketika attitude kita nggak bisa dibawa ya mungkin nggak bisa jangka panjang ya. Iya, iya, iya. Lebih kayak kita beretitude terus kita nggak punya skill tapi kita ada kemauan gitu, Iya, pengen Iya, iya, iya. pengen gimana caranya bisa gini gitu, belajar. Skill Dengan- bisa Ketimba- dibelajar lah ya. ketimbang betul. orang yang udah punya pengalaman banyak gitu atau Tapi skill nggak banyak ada tapi attitude. attitude-nya ya bad gitu. Iya. Itu Oke. kayaknya lebih kurang aja Iya, gitu Itu ya. emang Lebih bekal buat enggak sih. bertahan Iya, ya, gitu. bekal buat bertahan. Mungkin ya untuk beberapa proyek aman mungkin nggak bisa jangka panjang gitu aja. Yang penting Iya. attitude sih. Terus yang ketiga ya perbanyak nongkrong sih sebenarnya. Karena Iya sih. menongkrong itu memperluas Circle, relasi iya, circle juga ya. Betul. Bisa jadi ketemu orang baru kan belum tahu ini siapa, tiba-tiba Tiba-tiba ngo- ternyata sebagai. Iya, Kayak sebagai. gitu. Terus kan Oke. ngobrolnya nyambung, bercandanya nyambung Iya. ya, jadi kayak ya udah gitu. udah jadi lebih luas juga Iya, dengan itu. kita banyak nongkrong di entertain, di dunia entertain, pasti kita juga kenal yang lebih baru lagi, Iya, banyak lagi betul. kayak gitu. Betul sekali. Terus nih lanjut lagi, kalau dari Kak Tabir sendiri hal apa sih yang menarik yang bikin Kang Tabir terjun ke dunia entertain? Yang menarik mungkin cerita dari awal dulu ya, kenapa bisa jadi kayaknya bisa masuk Diulik Boleh, gitu boleh ya. dari situ boleh Jadi kita. aku 2000 berapa ya, 2018 atau 19 itu ada salah satu DJ namanya Roy CDC. Dia Oke. kakaknya Rich Brian sekarang. Oke. Heeh. Nah itu, jadi dia waktu itu main di event IO aku di Bandung. Nah lagi anniversary IO aku, dia main tuh. Jadi orang belum banyak yang tahu ini si Roy ini tuh siapa. Akhirnya aku bawa untuk nge-present si Roy, bahwa si Roy ini kakaknya Rich Brian. Rich Brian. Dan dia bisa nge-DJ dan banyak talenta selain bermusik gitu. Akhirnya aku bawa dari situ. Nah biasalah aku ngamen, fotoin lah, fotoin terus aku minta izin, Roy ini aku Tabir, aku fotografer event hari ini, boleh nggak kalau aku minta email kamu untuk ngirim fotonya. Udah gitu udah ngobrol-ngobrol, akhirnya beres event aku langsung edit karena biar momennya nggak begitu lama ya, masih Iya, fresh iya, gitu iya. ya, Belum lempeng karena lah ya, anniversary iya, gitu kan. Oke. Akhirnya aku kirim ke Roy ini dan Roy akhirnya suka sama fotonya. Nah beres dari situ si Roy itu sering ke Bandung lah, main gitu, main. Akhirnya aku suka ketemu juga. Nah tiap ke Bandung aku pasti selalu nemenin sama temen aku nih. Nah akhirnya pas dari situ temen aku ini dia udah lama di bidang event lah, di Bandung sekitar 10 tahun ngurusin salah satu event mulu gitu, event gede lah ya. Akhirnya dia dimanajerin sama temen aku ini. Udah si Roy dijual lah, kayak nih gue punya artis baru namanya Roy, lu mau nggak nampung di sini. Dia nyebarin tuh ke semua kota lah. Akhirnya dari situ ada beberapa kota yang manggil si Roy ini. Akhirnya ya udah dari situ aku baru sama temen aku, Bir lu mau nggak jadi roadman si Roy. Nah aku kan belum ada ya pengalaman nge-road manajerin artis itu kayak gimana ya. Nah dari situ aku belajar tuh nge-road manajerin artis tuh kayak gimana. Terus aku sambil foto juga, sambil video. Jadi ini 3 job desk ini aku sendiri gitu. Pertama kali gitu. Harus nge-manage waktunya kayak gimana. Menjaga mood artisnya kayak gimana kan. Nah dari situ udah tuh ya ikut bareng Roy. Terus pas waktu itu Weird Genius muncul main juga di salah satu event di Bandung, tempatnya masih sama di situ. Oke. Nah ya udahlah, biasa aku ngamen dan di situ Roy ngechat, Bir ini ada WG main di Bandung, fotoin dong biar kenal gitu. Aku nanya WG siapa, kata aku. Karena Ya belum ada tahu iya, ya. belum Iya. tahu karena baru Oke. juga itu ada Eka, waktu itu masih Billy DJ-nya. Terus ada Arab juga. Oh ya udah tuh. Iya lumayan Bir buat portofolio. Ya udah aku datang tuh. Biasa memperkenalkan diri dulu. Aku fotografer hari ini namanya Tabir gini. Udah tuh, udah beres main ya udah biasa minta email kan. Karena kalau nomor pribadi ya itu Lebih ke privasi lah privacy ya. gitu Oke. ya udah via email aja. Udah itu kirim, akhirnya
Udah dikirim ya, alhamdulillah pada suka sama foto-fotonya. Nah udah gitu sering berjalannya waktu, pas bulan puasa 2019 atau 18 ya, aku lagi di luar gitu, tiba-tiba ya teman aku ini manajer Roy nelfon, "Bir, hari ini di mana?" "Nggak di mana-mana," kataku, "lagi kosong aja. Bisa nggak hari ini ke Jakarta?" Itu Arab nyuruh ngedit videonya, vlognya. "Ah, hari ini banget." "Iya," sana. Ngedadak ya. Ya udahlah, aku di situ kesempatan kan. Iya. Ya udahlah akhirnya, ya udah oke, aku langsung pulang ini, ntar langsung ke Jakarta, kirimin aja alamatnya di mana. Emang video apa? Itu video vlog dia di Jepang, soalnya waktu itu ada beberapa file yang hilang dari day 1 sampai day 3 gitu. Itu tuh filenya nggak bisa diapa-apain. Pas aku tanya juga filenya kenapa hilang, karena kecapean. Jadi lagi nge-copy datanya, Arab ketiduran, kecapean kan. Akhirnya dia nggak ngecek atau apa, tiba-tiba mencabut memorinya, terus Langsung diformat aja. ya, diformat. Udah gitu ya udahlah, akhirnya aku ke Jakarta, terus nanya, "Bang, kenapa ini videonya gini-gini?" Akhirnya ya udahlah, sebisa aku si filenya ini alhamdulillah balik 60% lah. 60%. Nah, terus dari situ dia bilang, "Bir, lu biasa ngedit berapa hari?" Ya tergantung videonya sih. Kalau vlog kayaknya baru pertama kali ini sih, kata aku. "Iya sih, sebelumnya lu foto ya?" "Iya bang," kata aku. Ya udah, dikasih waktu seminggu lah. Oh, sampai seminggu ya udah. Berarti ini filenya aku bawa terus aku balik ke Bandung. Nggak apa-apa, lu tinggal di sini dulu aja selama seminggu sambil beresin. Itu baru pertama kali gitu, aku kan, oh baik banget gitu ini orang. Job video gitu. itu pertama kali itu. Job video. Udah gitu vlog ya, video vlog. Udah gitu ya udahlah, kerjain hari itu juga. "Bang, video mau kayak gimana," kataku. "Bebas Bir, gimana lu aja. Lu lihat YouTube gua aja kayak gimana." Lebih ke simpel kan dia, yang penting dapat gitu poinnya. Nah udah gitu akhirnya ngedit, jarak cuma 2 hari gitu ditanya, "Bang, ini aku udah beres nih videonya." 2 hari udah 2 hari, beres. 2 hari ya. selesai. Dikasih waktu seminggu. Karena kan udah di briefing gitu, Bir, iya. yang penting di kontennya ada edukasinya, ada funnya, ada yang lain-lainnya. Ya udahlah akhirnya, "Ini Bang, cepet amat kan, mau buru-buru balik." Ya mau buru-buru balik, orang ngapain juga di Jakarta, kataku nggak enak gitu kan, tinggal di rumah orang, karena kan orang Bandung nggak enak kan ya orangnya. Betul. Akhirnya udah beresin. Nah, dari situ ditawarin lah, udah beres video, "Bir, lu mau nggak kerja sama gue?" "Ah, kerja jadi apa?" kataku. "Yang ngurusin ini aja, konten YouTube gue." "Boleh," kata aku. "Fee-nya berapa?" Wah, kalau itu aku nggak tahu nih, karena baru gitu kan, kata aku ditawarin langsung. Fresh Ya, graduate lah. iya, sama YouTuber. Aku juga masih kuliah, kata Iya. aku. Gimana ya? Ya udah nggak apa-apa, tinggal sini aja. Ntar beres gaji pertama baru cari kosan. Oh ya udahlah, akhirnya itu tahun 2018 kalau nggak salah. Nah udah gitu udah, akhirnya jarak berapa bulan aku cabut karena emang lagi stuck konten gamenya. Bingung juga, daripada kamu di sini bingung juga, ya udah mending pulang dulu lah. Nah udah gitu pulang, akhirnya selang beberapa bulan nggak ada kerjaan, dikontak lagi, tapi ngikut ke si WG, ikut WG. Nah udah gitu ya udahlah aku terima, karena waktu itu Panda juga lagi hektik juga, jadi aku backupannya Panda di WG itu. Jadi ketika Panda nggak bisa, nah aku yang pergi. Anda tuh graphic designernya atau videographer sama editor. Sama Ya sama aku. Jadi misalkan si Panda nggak bisa, ya aku yang ini sambil nge-road managerin juga, karena udah tahu gitu. Oh ternyata nge-road managerin tuh gini ya, kalau udah tahu kerjanya ya gampang gitu. Yang penting mah ngejaga si mood talentnya gitu. Nah udah gitu akhirnya ikut WG. Ya udahlah, alhamdulillah sampai sekarang ya masih bareng WG, Arab, Roy gitu. Cuman kalau misalkan ada beberapa teman-teman kayak kemarin Okin, aku ya ngamen lagi, ngamen. Jadi sampai sekarang pun masih kayak dulu gitu aku. Masih suka ngamen, terus kada Kang Winky kemarin main, aku ngamen juga, fotoin, videoin gitu aja gitu. Kayak ngejamu gitu aja di Bandung. Tapi dari satu yang udah kerja bareng ini pasti banyak lagi lingkaran lain ditahuin sama orang lain juga. Menurut aku kalau kita udah kenal banyak relasi, ya gimana caranya kita ngejaga relasi itu. Betul. Walaupun nggak kayak dikasih job kayak, "Bir, gue main di Bandung, lu fotoin." Nah di luar itu ya udah gitu, temen aja gitu, sambil fotoin aja. Ya mungkin dapat kerjaan lebih kan dari mereka gitu kan. Iya. Gitu sih Bener kalau sih, aku. dari kenalan pasti ada lagi yang lain-lainnya Iya yang gitu. kita dapat. Jangan semuanya mengharapkan
benefit apa Iya, duit iya, dulu iya, lah iya, gitu. iya. Kalau awal-awal mah lebih kesampingkan dulu Iya, ya. yang penting portofolio aja gitu Ya, ya. banyakin. Oke. Pasti ngikutin sih rezeki mah. Terus kalau misalkan Tabir sendiri role modelnya siapa sih? Mau artis luar atau fotografer dalam negeri? Kalau lokal sih banyak ya. Lokal banyak. Nah, ya kayak Indo banyak sih fotografer yang menurut aku ya keren-keren. Pertama ada Mas Naren ya, senior kan fotografer stage ya itu. Oke. Terus kalau dari ada Saska anak Bandung. Terus temen dekat aku pribadi ada Egau gitu, masih satu circle. Cuman kalau luar dengan fotografi stage aku ini, aku ke Final Kit sih. Ada Final Kit itu keren, yang ngedit video ultra music. Nah itu. Terus sama George, dia salah satu ya videografer juga di Final Kit ini. Gitu sih. Kalau gitu nih, tadi kan udah ada role modelnya yang emang buat Kang Tabir gitu. Nah, kalau aku mau nanya lagi nih, momen yang paling sulit untuk Kang Tabir selama ada di dunia entertainment gitu. Apa ada, kan kalau karir ya bagi dunia entertainment kan gak mungkin naik turun Iya. ada ya Kang Fali ya, nggak mungkin kan pasti. Destira. Boleh diceritain gitu di momen di bawahnya kayak gimana? Di momen kayak gitu. di bawahnya apa ya? Kalau di bawah aku tetap enjoy aja gitu, jalanin gitu. Cuman gimana caranya mempertahankan Atau lebih baik naik lagi gitu. iya gitu, gimana caranya ketika pas di bawah, gimana nih biar nggak lama di bawah, kita carinya apa nih, jangan kayak ya udah mager gitu, tapi ya udah balik lagi ke tongkrongan, nanya-nanya lagi mungkin kayak cari relasi baru. iya, cari mungkin ya. relasi baru kayak Iya. gitu sih. Terus apa ya, Tapi ada nggak sih kayak momen yang memang kan orang juga walaupun memang gak dibawa gak ke bawah, ada masa jenuh atau mungkin ada masa kayak memang masa bosan jenuh gitu. ada kayak sih gitu. Oke. waktu itu ya itu sering keluar kota kan, kayak event-event di Bandung jadi nggak diambil karena capek juga ya badan gitu. Cuman kalau nggak diambil ya selebar gitu ya, rezeki tahu ya, bener. diambil badan bubuk ya, ya udah Jadi jadi serba salah. serba salah itu sih kata. Oke. Jadi kayak gimana ya, itu padahal teman dekat gitu, cuman ya takutnya kayak anjir mana udah melalang buana jadi nggak mau ngambil event receh, cuman kan badan gitu balik lagi. Oke. Terus sekarang ini Tabir sedang ngejalanin karir atau lagi sibuk apa sih gitu? Untuk Sibuk job-job lah, tadi kan freelance nih. Nah, di freelance ini ngapain aja? Misalkan ada apa mungkin aja kayak gitu. sekarang lagi ya dibalik kayak ngikut foto WG atau Roy ya. Sekarang aku lagi ngurus salah satu agensi talent ya bisa dibilang ya. Pertama dari IO, terus sekarang lebih ke agensi talent mungkin ya. Itu lagi ngurus anak-anak Bandung di dunia musik. Musik. Jadi karena aku ngikut bareng Roy sama WG kan ketemu relasi luar kota kayak gitu kan. Terus aku suka ngobrol-ngobrol juga, jadi karena udah akrab jadi kayak kalau aku ngejual talent aku keluar kota tuh jadi mereka tuh kayak udah percaya gitu ke aku. Nah sekarang ini aku lagi ngurus namanya itu Atref. Atref dia kayak ya banyak para musisi gitulah, tapi lebih ke DJ ya. Jadi cuman kan DJ itu nggak harus di ya tempat yang begitu ya. Jadi ada festival dan lain-lain. Aku ngejualnya ke situ. Nah jadi lagi fokus ke situ. Karena aku juga kenapa ngejual talent Bandung ini, karena pertama di Bandung banyak bibit nih, banyak gitu. Bibit, terus ya biar si industrinya tuh tetap ada. Karena dari dulu kan Bandung itu kayak barometer gitu ya. Apa yang update gitu ya, dari musik atau apa gitu. Nah sekarang ini kan mulai mulai agak ini ya agak turun ya, mungkin lagi pada sibuk atau apa. Nah aku mencoba anak-anak aku ini untuk tetap menghidupkan skena di Bandung, khususnya di electronic music mungkin ya. Gitu. Lagi fokus ke situ sih. Oke, lanjut lagi nih, paling aku juga mau nanya, tadi kan sempat diceritain nih gimana bisa awalnya kerja sama Reza Arab dan lain-lain yang memang ternama nih. Kalau dari Kang Tabir sendiri gimana sih, ada nggak sih tips and trick misalkan untuk teman-teman lain yang awal mula bisa kerja sama dengan orang-orang yang ternama itu, ngerintisnya gitu, dari
Kang Tabirnya sendiri gimana? Mungkin kalau pengalaman aku ya di stage fotografi atau sering motretin event-event ya kayak gitu ya, kayaknya salah satu ngamen ini paling enak deh untuk oke. ketemu dengan manajernya atau sekalipun artisnya ya. Tapi yang terpenting harus izin dulu. Oh, Contoh berarti kayak untuk misal kita bisa ngamen pun ada izinnya, ada izinnya. dulu. Dulu gitu juga aku izin sebelum kenal sama orang-orang sebagainya gitu, aku izin. Pertama ya izin ke artisnya dulu, Iya, betul. perkenalan dulu, mau foto gini-gini. Misalkan artis yang nggak ngebales, ya udah izin ke pihak penyelenggaranya lah, IO-nya atau apa, izin gitu. Karena IO-nya sendiri pun pasti terbuka gitu kalau misalkan kita niatnya baik, karena benefit untuk mereka ya dokumentasi eventnya sendiri gitu. Kalau fotonya bagus ya IO-nya seneng, bisa jadi dia langsung diambil kan ya. Bisa juga kita dipanggil lagi. Dipanggil untuk IO-nya. Nah dari situ IO-nya ngizinin untuk akses untuk ke artisnya, ya dari situ perkenalan juga. Saya tadi udah nge-DM gini-gini cuman nggak dibalas, jadi saya ini kenapa saya pengen motret kalian karena mungkin ngefans atau apa mungkin ya. Mungkin lagi pengen apa ngumpulin portofolio atau apa. Nah dari situ sih bisa balik lagi kalau misalkan fotonya bagus kan yang nggak akan mungkin nggak diambil gitu ya. Betul. Yang penting sih ya itu aja sih, mau dulu di awal gitu untuk yang ngamen atau apa. Periheula lah kalau bahasa Sundanya mah. Harus berusaha dulu. Pernah nggak sih nge-DM gak dibales, terus datang ke tempatnya ke IO-nya izin gak diizinin gitu? Pernah nggak sih? Pernah apa sih. Pernah? Oh pernah. Pernah kayak gitu. Jadi ya mungkin event yang private atau ya gimana ya? ketat gitu ya. Jadi nggak diizinin gitu. Terus dari pihak IO-nya juga udah ada media partner atau apanya. Ya udah jadi kita ya udah nggak apa-apa. Mungkin di lain waktu bisa ini. Atau waktu itu diizininnya sama mereka dibilang, oh sekarang lagi di event gede nih, kalau mau event reguler aja, di event-event biasa gitu. Dialihin ke event lain gitu ya. Nah dari situ mungkin mereka pengen kayak ngelihat dulu nih ini foto si Tabir ini kayak gimana. Nah akhirnya pas dari situ potret event-event reguler di event mereka, ya udah akhirnya hasil fotonya kepake. Nah aku baru ntar pas ada talent gede, lu gua kasih akses ya untuk foto ini. Nah dari situ udah dari event-event kecil iya dulu, mungkin mereka ngetes dulu karena kan ya nggak sembarang mungkinnya kalau event gede ya gitu. Emang teori merintis ya. Teori merintis aja teori ngamen. merintis harus bisa gitu. Mau dari bawah usaha walaupun ditolak jangan juga. Jangan mikirin bayaran dulu. Betul. Terus menurut Tabir sendiri editing yang ada di dunia entertainment tuh dilihat dari sisi apanya sih? Kalau menurut aku ya setiap orang pasti harus punya taste masing-masing sendiri, signature sendiri atau mungkin kayak ciri khas sendiri ya. Karena itu yang jadi kayak watermark bukan watermark, kayak ciri khas kita gitu. Kayak panda gitu. Ketika orang ngelihat video panda pasti ada satu scene atau editing atau apa gitu itu yang panda banget gitu, yang di orang pasti lain tuh kalau lihat tuh misalkan ini bukan nggak tahu, oh ini pasti punya panda nih. Iya kayak gitu. Terus kayak orang yang nggak tahu misalkan nih kita syuting video klip apa gitu itu terus bukan panda, tapi misalkan ada scene yang kayak panda gitu, jadi kan ada ini mah kayak panda gitu, kayak gitu. Terus kalau misalkan orang yang nggak tahu juga kayak ini mah kayaknya panda deh yang gitu, jadi punya signature-nya sendiri lah gitu menurut aku ya. Iya. Karena aku juga sekarang masih tetap belajar gitu. Belajar terus belajar iya gitu. Entertain pasti terus belajar karena namanya juga pasar pasti berubah-ubah. Iya, kita harus bisa nyesuaiin kan ya. Bisa mempertahankan juga. Terus lanjut lagi nih, kalau dari Tabir sendiri, puncak karirnya Tabir itu kapan sih, ketika apa? Atau sekarang menuju puncak nih sekarang. Atau Amin udah ya. Terus lagi di puncak kan, nggak tahu ya kita. Apa ya? Ya menurut aku ya dengan yang sekarang juga ya apapun yang terjalannya, apapun yang lagi dijalanin ya itu kayaknya puncak deh. Ya tetap harus bersyukur aja sih. Tapi tetap bersyukur, kayak kalau misalkan udah di atas ya jangan songong atau apa gitu, jangan belagu atau jangan ngartis atau apa gitu. Karena yang artis pun kan
nggak apa ya, karena yang ngartis itu nggak ngartis gitu. Ya karena Balik lagi ke Iya. etika lah. Iya, Iya, yang ada artis gede tapi ya dia nganggapnya kayak aku biasa aja gitu. ya humble Humble gitu. tetap humble. Jadi kalau misalkan udah di atas ya udah gitu, tetap humble. Jangan lupa sama tongkrongan, jangan lupa sama yang nemenin dari nol, yang ngasih relasi dari nol, kayak gitu sih. Oke. Oke. Terus kalau dapat nih kesempatan siapapun gitu, Tabir ini pengen kerjasama sama siapa sih? Mau artis luar ataupun Indo Dalam lah. negeri dalam. ya nggak apa-apa. Indo ya, kalau Indo banyak sih sebenarnya, banyak gitu. Cuma Yang paling pengen banget deh. siapa ya? Ya WG sih. WG. WG. Tapi kan Kan udah ya udah. WG ya. Yang Ada yang Siapa ya? lebih sampean. atas lagi gak dari WG? Banyak sih, kayaknya hampir semua pengen aku gitu. semua pengen pengen. sama Iya, semua ya. pengen semua. Cuma kalau internasionalnya aku pengen banget sama Peggy Go ya. Peggy Peggy Go. Go pengen banget gitu. Oke. Di Peggy Go, terus DJ Snack, Yellow Claw, udah alhamdulillah udah pernah fotoin dia. Yellow Claw. Keren. Itu. Mantap. Keren. Di mana kalau boleh tahu? Apa? Mau ngefotoin Yellow Claw. Waktu itu festival di Jakarta. Oh, di Jakarta. Terus kalau ke Bandung juga kadang aku suka ngemen juga gitu. Hmm. Kadang mereka juga nge-DM gitu. Oh, Mampir di dong DM gitu. sama Yellow Claw? Iya gitu. DM. Mantap ya, Dia waktu keren itu ya. nge-DM Keren. kayak kamu orang mana, asli mana, terus kerja sama siapa aja. Terus aku bales, aku kerja sama ya Reza Arab, terus manajernya gini, sama Roy, kata aku gini. Terus dia bilang kalau lagi event di Indonesia boleh ketemu nggak untuk diajak kalian foto. sama Nah waktu itu juga Yellow kebetulan Claw. pas di Jakarta ya si Yellow Claw ini kenal sama Arab kayak gitu ya, akhirnya udah diajak ke ditarik sana, lah ya. ditarik. Karena mereka juga lagi waktu itu lagi bikin perkumpulannya itu namanya Barong Family. Barong Family. Barong Family, iya gitu. Jadi setiap musisi di Asianya ada, Eropanya ada, kayak gitu. Berarti Tabir sendiri emang udah sampai internasional dong berarti ya, fotografernya bisa disebut gitu gak sih? Amin, Amin. Udah sampai Yellow Udah. Claw ya Kang Fali? Aduh, halus banget teh Destira. Iya, Aduh. kayak gitu. Ya tetap aja awalnya ngamen juga, Iya. nggak kayak minta bayaran gitu, Iya, 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 ngamen iya. aja. Gitu. Oke nih, setelah tadi kita sharing banyak, dapat informasi baru yang banyak banget ya Kang Fali. Betul Sekarang sekali. kita ke pertanyaan terakhir. Last question. Betul. Nah, di pertanyaan terakhir ini kita mau tahu nih ada pesan atau mungkin ada tips and trick nih dari Tabir untuk teman-teman sahabat PR yang nanti nonton video ini. Iya, boleh ini pakai mic aja. Mungkin pesan-pesannya ya tetap berkarya aja buat teman-teman semuanya yang di industri fotografi ya, terutama tetap berkarya, mau itu ntar dinilai karyanya jelek atau enggak ya, yang penting berkarya. Karena kalau misalkan tetap berkarya ntar juga kelihatan gitu hasil foto yang dari dulu sampai entarnya pas udah di atas gitu, ntar kelihatan kan kayak transformasinya tuh kayak gimana. Ya tetap berkarya aja gitu. Lebih baik berkarya ketimbang tidak ada karya gitu. Betul banget, mantap. Bener ya Cukup tadi. Mantap Cukup kata-katanya ya, ya. betul. Terus berkarya buat teman-teman semua. Jangan sampai terus berusaha gitu ya. Harus mau Jangan terus sampai terus berusaha. berusaha, jangan sampai terus berkarya. Iya, betul. Bingung ya mau ngomong apa? Betul sekali, Desti. Oke, mungkin karena sudah di penghujung acara ya, Destira, Kang mungkin Fali. kita mau terima kasih juga buat Tabir udah nyempetin waktunya ngasih ilmu lah buat kita Betul. kayak gitu di sela-sela kesibukannya ya. Sibuk banget kan ya? Oke. Oke. Paling segitu aja sahabat PR untuk media praktis kali ini. Sampai Boleh. ketemu di media praktis Selanjutnya. selanjutnya. Dadah. Dadah.